Menjalani pekerjaan sebagai penambang merupakan mata pencaharian yang dilakukan warga desa Ijerengeh di Aceh Jaya. Mereka biasa menghabiskan waktu seharian penuh di dalam tanah demi meraup butiran emas. Usai bebatuan digali dan dikumpulkan, kami pun bergegas naik ke permukaan. Dengan melewati rintangan yang sama saat turun ke sini, saya pun bersusah payah untuk dapat memanjat. Ini ada satu spot nih setelah tangga itu sebetulnya yang kita tuh harus meraba naik ke atas, tinggi banget gitu, jadi harus bener-bener hati-hati. Saya minta tolong ini nih, dipegang abang. Bang, tolong bang. Lorong galian ini bukanlah bangunan permanen. Tak bisa terbayangkan jika sewaktu-waktu terowongan ini runtuh dan dapat menimbun kami semua di dalam. Jadi pas posisi naik, pijakan kaki kita tuh jaraknya jauh-jauh gitu. Jadi bener-bener harus kuat banget naik ke atas sambil pegangan satu tali ini. Saya nggak kebayang ini yang dilakukan sama mereka setiap hari. Awas di bawah. Tiba di permukaan, kami langsung bergegas membawa hasil menambang ke rumah warga. Lokasi menambang berada di perbukitan Alu Pelekung, sehingga kami harus turun ke pemukiman warga dengan melintasi medan curam. Menambang itu ada di atas perbukitan. Sekarang kami harus membawa batu itu menuruni turunan yang sangat curam pakai motor dan jalannya benar-benar setapak tanah merah. Betul-betul perjuangan yang luar biasa. Dengan membawa 2 karung hasil menambang yang setara bobot 80 kg, kami harus melintas di jalur seperti ini. Ini bisa dilihat ya, turunannya ini benar-benar menukik sekali. Terus ini bisa membuat motor nyangkut karena jalanannya benar-benar membuat motor ini. Oke, bisa Pak, satu-satu. Oke, maju lagi bisa. Beruntung, hari ini cuaca bersahabat. Jika kondisi turun hujan, tentu jalan seperti ini akan lumpuh, tak bisa dilintasi. Nggak bisa. Kesekian kalinya saya penumpangnya harus turun dulu dari motor karena emang sangat curam itu, dan bobot yang dibawa di motor tuh berat. Satu karung itu bisa sekitar 40 kilo. Oke, Bang, hati-hati ya Bang. Usai menempuh jalan menurun kurang lebih 3 km, kami pun tiba di rumah warga yang biasa dijadikan tempat para penambang mengolah bebatuan hasil menambang. Pertama-tama, batu harus dihaluskan dengan cara ditumbuk terlebih dulu. Setelah itu, jika sudah halus merata, baru dimasukkan ke dalam mesin penggilingan tradisional. Sudah ditumbuk itu dimasukkan ke dalam alat penggilingan seperti ini untuk nanti memisahkan mana yang ampas, mana yang diolah lagi menjadi emas. Satu karung batu dengan bobot 40 kg itu, usai diolah biasanya hanya menghasilkan setengah mililiter emas. Bahkan terkadang zong atau tak mengandung emas sama sekali. Hari ini, kami berhasil mendapat kandungan emas murni yang termasuk ke dalam kandungan mineral primer. Kuning dikit.
Nah, ini setelah proses akhirnya dibakar, kurang lebih setengah mili ya Pak ya? Ya. Emas yang didapat seperti ini. Jika di era digital seperti sekarang, menggunakan aplikasi penunjuk jalan merupakan hal yang lumrah. Namun, desa yang kami tuju ini bahkan tidak terdeteksi di peta nasional. Gampong merupakan sebutan akrab bagi sebuah desa di Aceh. Gampong Kruong Ayun dahulu merupakan wilayah transmigrasi yang ditempati oleh para pendatang dari tanah Jawa. Sejak konflik yang bermula pada 1976 dan berlangsung lama di Aceh, para transmigran meninggalkan wilayah ini dan tak kunjung kembali. Kini, tanah di desa Kruong Ayun 90% didominasi oleh lahan perkebunan sawit milik perusahaan pengelola kelapa sawit. Kami memulai perjalanan dari desa Ligan yang menjadi aspal terakhir sebelum menempuh jalan becek dan berlumpur. Jalur ini tak pernah mendapat perhatian sejak era 90-an, padahal merupakan satu-satunya jalan yang digunakan oleh warga. Sepanjang perjalanan, kami disuguhkan pemandangan pohon kelapa sawit yang melimpah ruah, seolah membenarkan bahwa industri kelapa sawit memang mendominasi di ujung selatan wilayah Sampoinit. Namun, kenyataan yang ada tak selaras dengan kondisi jalan yang kami tempuh. Jika wilayah ini menjadi prioritas industri, lalu mengapa jalan yang merupakan akses utama sehari-hari sangat sulit dilintasi? Jika hujan deras turun, tak menutup kemungkinan kondisi jalan ini lumpuh hingga tak bisa dilalui kendaraan. Usai memakan waktu sekitar 2 jam, kami pun tiba. Nah, sekarang akhirnya sampai di Gampong atau Desa Kruong Ayun. Indonesia berhasil menembus pasar Afrika sebagai pemasok minyak sawit mentah setelah sebelumnya sukses mengekspor ke negara se-Asia. Dari data milik Badan Pusat Statistik BPS pada Mei 2023, terjadi lonjakan ekspor ke negara Afrika bagian barat mencapai 800% atau setara 28,2 ribu ton. Sementara pemerintah Provinsi Aceh mencatat luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 240 hektar lebih di seluruh wilayah Aceh. Namun ironisnya, kini Aceh masih menyandang predikat termiskin sepulau Sumatera. Hal itu disampaikan Badan Pusat Statistik Aceh bahwa pada akhir 2022 lalu, jumlah penduduk miskin di Tanah Serambi Mekah ini meningkat hingga 14% atau setara 11,7 ribu jiwa. Sungguh kontradiksi yang mencengangkan. Saya bertemu wanita lansia yang kesehariannya dihabiskan di kebun sawit. Bukan sebagai pemilik lahan, namun dirinya hanyalah buruh upah. Jumirah dan keluarganya menggarap lahan sawit seluas 2 hektar dan sudah melakoni pekerjaan ini selama mereka tinggal di desa Kruong Ayun. Tugas nenek Jumirah dan saudara perempuannya mengambil buah sawit yang berserakan di tanah. Usai tandan sawit jatuh dari pohon. Sawit di sini bisa dipanen 1 kali dalam 2 minggu. Nah, kebetulan sekarang lagi musim panennya. Kalau buah sawit yang keluar dari tandannya ini disebutnya brondolan. Jadi sekarang saya bersama ibu-ibu lagi ngumpulin brondolannya. Sementara itu, tugas laki-laki yang mendodos tandan sawit agar dapat diambil dari atas pohon. Rupanya bukan hal yang mudah. Jadi sekarang saya mau coba juga nih ngambil sawitnya. Sebelum buahnya yang diambil itu kita harus singkirin pelepah pohonnya dulu. Tapi ini tuh tinggi banget. Jadi ini galah ya Pak ya. Galahnya itu ada kurang lebih berapa meter nih Pak? 7 sampai 10 meter. Naikkan dulu. Iya. Jelang penghujung bulan seperti sekarang menjadi waktu sisa dari panen buah sawit. Sehingga hasil yang kami kumpulkan tidak seberapa.
Di lahan seluas ini, para buruh tani membopong tandan sawit yang telah dikumpulkan. Kegiatan seperti ini menjadi satu-satunya pilihan bagi mereka yang tak memiliki lahan. Satu tandannya tuh ada sekitar 15 kilo ya, jadi berat banget. Terus tadi kita harus lewat jembatan kayu situ. Cuman ini sekarang jatuh ke bawah. Tandan sawit saya susah banget ternyata ya buat ngumpulin tandan sawit kayak gini. Emang ini sebenarnya pekerjaan yang biasa dilakukan laki-laki gitu. Tapi ibu-ibu juga masih tetap datang ke kebun untuk melakukan perjalanan kayak gini. Ibu sekarang usianya berapa? Ya. Sekarang usia ibu sudah berapa? Umurnya Ya, udah 70. 70 tahun. Ibu masih datang ke kebun kerja kayak gini. Bu, ibu kalau sekali kerja gini bisa dapat berondolannya berapa banyak sih? Kalau dapatnya banyak ya banyak. Oh, gitu. Nah, ibu ini gimana sistemnya? Maksudnya diupah atau emang kebun milik sendiri atau ibu kerja sama orang? Kerja sama orang. Kalau bisa ya bisa dapat 200 gitu, 200.000 ya kan. Tapi karena nggak mampu ya dapatnya segitu kan gitu. Dapat 100. Upah untuk 1.000 kg sawit yang dikumpulkan hanya bernilai Rp100.000 per orang. Padahal harga sawit per kilonya bisa mencapai Rp20 hingga Rp30.000. Sungguh ketidakadilan yang amat terasa bagi para buruh tani di sini. Kelapa sawit bisa dipanen dalam waktu 2 minggu sekali. Usai memanen di kebun, biasanya sawit langsung dibawa menggunakan sepeda motor ke penampung setempat. Dengan kendaraan ala kadarnya, kami harus menempuh perjalanan di jalur yang menyulitkan. Tiba di lokasi penampungan, timbangan besar telah tersedia dan hasil panen langsung ditimbang dengan cara memarkir kendaraan di atas timbangan. Ini kami sudah sampai, jadi tadi cara menimbangnya itu motor naik juga ke atas timbangan. Memang saya tidak sanggup membawa sebanyak punya Pak Haji, saya hanya membawa 2 tandan. Dan tadi setelah ditimbang ada sekitar berapa Pak? 490 kilo, tapi itu sama motornya. Usai dikurangi bobot kendaraan, hari ini kami hanya mengumpulkan sekitar 200 kg kelapa sawit. Artinya, upah yang didapat keluarga Jumirah hanya Rp200.000. Area perkebunan milik warga di wilayah Sampoinit secara geografis berdekatan dengan kawasan hutan lindung. Rupanya tak jarang kebun diganggu hewan liar, bahkan oleh gajah liar. Problematika ini berlangsung lama hingga akhirnya muncul sebuah badan konservasi yang disebut CRU atau Conservation Response Unit. Kecamatan Sampoinit menjadi wilayah pertama CRU Aceh dilahirkan, tepatnya sejak 2008. CRU yang berada di bawah pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sejauh ini hanya mengambil langkah sebagai pusat rehabilitasi gajah liar yang kerap mengganggu perkebunan milik warga. Ketika gajah liar muncul di permukaan kebun, warga biasa melapor ke pihak CRU untuk mengusir hewan raksasa itu kembali ke habitatnya. Jadi di sini tuh sering banget ada gajah liar masuk ke pemukiman warga. Sekarang ada yang melapor ke pihak CRU untuk mengusir gajah liar agar digiring ke arah hutan sana. Langkah kaki gajah yang besar bisa menghancurkan lebih dari 4 hektar lahan kebun perharinya. Hal inilah yang membuat warga merasa amat terganggu, namun juga tak memiliki solusi konkret akan masalah ini. Cara mengusir gajah ini sama sekali
tidak menyakiti, hanya menggiring ke arah hutan aja, karena kerap kali keberadaannya itu merusak perkebunan milik warga.